Halo teman-teman, berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Belajar kapan saja dan di mana saja. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan, khususnya tentang daun dan bunga. Oh iya teman-teman, sebelum mulai belajar jangan lupa untuk selalu berdoa. Teman-teman, di video sebelumnya kita telah belajar tentang akar dan batang. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang daun dan bunga. Daun mempunyai fungsi antara lain sebagai tempat pembuatan makanan, karena di dalam daun terjadi proses pemasakan makanan atau yang disebut dengan fotosintesis. Makanan ini digunakan oleh tumbuhan untuk kelangsungan proses hidupnya. Oh iya teman-teman, di dalam daun terdapat zat warna yang disebut dengan klorofil atau zat hijau daun yang mempunyai fungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari. Fungsi berikutnya adalah sebagai alat pernafasan atau respirasi. Di permukaan daun terdapat alat yang membantu pernafasan tumbuhan, yaitu melalui bagian daun yang disebut dengan mulut daun atau stomata. Daun mengambil karbon dioksida dari udara dan melepaskan oksigen ke udara. Bagian-bagian daun sendiri terdiri atas tangkai daun, pelepah daun, tulang daun, dan helai daun. Teman-teman, berdasarkan jumlah helai daun, jenis daun dibedakan menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helaian daun saja, misalnya daun pada pohon mangga. Sedangkan daun majemuk, pada satu tangkai terdapat lebih dari satu helaian daun. Contohnya adalah daun putri malu. Teman-teman, jenis daun juga bisa dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Yang pertama ada daun menjari, adalah daun yang memiliki tulang daun seperti susunan jari-jari tangan. Contohnya adalah tumbuhan singkong dan tanaman pepaya. Kemudian ada daun menyirip, adalah daun yang memiliki tulang daun menyerupai sirip ikan. Contohnya adalah daun pada jambu biji dan juga daun mangga. Kemudian ada daun melengkung teman-teman. Daun melengkung adalah daun yang memiliki susunan tulang melengkung, di mana ujung-ujung daun melengkung terlihat menyatu. Contohnya adalah daun sirih dan eceng gondok. Kemudian ada daun sejajar. Daun sejajar adalah daun yang memiliki susunan tulang daun garis lurus sejajar. Tiap ujung daun menyatu. Contohnya adalah daun tanaman jagung dan daun pandan. Teman-teman, kita lanjutkan tentang bunga. Bunga merupakan organ penting pada tanaman yang berfungsi sebagai tempat terjadinya perkembangbiakan generatif dengan melalui proses penyerbukan dan juga pembuahan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, teman-teman, ini adalah bagian-bagian dari bunga. Coba kalian perhatikan, ada tangkai bunga, ada mahkota bunga, kemudian ada kelopak bunga, dan juga ada bakal biji. Nah, kemudian ada alat perkembangbiakan jantan, yaitu benang sari. Ada kepala sari dan tangkai sari. Kemudian ada alat perkembangbiakan betina, yaitu putik. Ada kepala putik, tangkai putik, dan juga dasar putik. Teman-teman, berdasarkan komponennya, jenis bunga dibedakan menjadi yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap dapat dilihat dari adanya semua komponen bunga yang meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Contohnya adalah bunga anggrek, bunga mawar, bunga bakung, dan bunga sepatu. Nah, sedangkan bunga dikatakan sebagai bunga tidak lengkap jika tidak memiliki salah satu dari bagian-bagian bunga tadi. Contohnya adalah bunga kamboja,
bunga jagung, dan juga bunga kelapa. Jenis bunga juga dapat dibedakan berdasarkan kelengkapan dari alat perkembangbiakannya. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Artinya, putik dan benang sari tersebut terdapat pada bagian-bagian bunga. Contohnya adalah bunga mawar, bunga anggrek, dan juga bunga matahari. Nah, untuk bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Artinya, bunga tersebut hanya mempunyai putik atau benang sari saja. Contohnya adalah bunga pepaya, bunga salak, dan bunga vanili. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini tentang bagian-bagian tumbuhan, khususnya tentang daun dan bunga. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.